Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lihat halaman 28 hadis ke-18, bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia. Saya bacakan hadisnya. Al-haditsus samina asyara an Abi Dzarrin Jundub bibni Junadata wa Abi Abdurrahmani Muadz bin Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa fi bad'in nusakhi hasanun sahihun. Lihat artinya di halaman 29 dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan tadi. Dan bergaulah bersama manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmidzi, ia berkata hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah ia berkata hadis ini hasan sahih. Baik, kita lihat hadis ke 18. Keterangan hadis khaliqin nas artinya bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Khaliqin nas berarti bergaul dengan manusia. Terus faedah hadis. 1. Kita diperintahkan bertakwa kepada Allah. Kita diperintahkan bertakwa kepada Allah. Inilah wasiat dari Allah dan wasiat setiap nabi. Inilah wasiat dari Allah dan wasiat setiap nabi pada umatnya. Dan wasiat setiap nabi pada umatnya. Terus 2. Allah itu begitu menyayangi hambanya. Allah itu begitu menyayangi hambanya. Di mana Allah jadikan ada amalan yang bisa menghapus kesalahan-kesalahannya. Di mana Allah jadikan ada amalan yang bisa menghapus kesalahan-kesalahannya. Yaitu kebaikan menghapus kejelekan. Itu kebaikan menghapus kejelekan. Yang buat salah siapa coba? Manusia. Allah beri petunjuk, kamu buat salah nih, mau hapus bagaimana caranya? Kamu lakukan kebaikan lagi. Allah tunjukkan seperti itu. Padahal manusia yang buat salah. Terus yang ketiga, kita diperintahkan berbuat baik pada sesama. Kita diperintahkan berbuat baik pada sesama dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik berupa, kata para ulama ini, mereka berikan contoh dalam beberapa kalimat. 1. Bermuka manis. 2. Berbuat ma'ruf. Berbuat ma'ruf artinya berbuat baik. Ada orang butuh pertolongannya dibantu. Terus yang ketiga, dan tidak mengganggu orang lain. Adapun tadi ya, kebaikan menghapus kejelekan. Tentang kebaikan di sini, kebaikan yang dapat menghapus kejelekan, para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tobat,
Berarti tobat menghapuskan kejelekan. Dan ada yang mengatakan kebaikan secara umum. Jadi kebaikan di sini ada yang mengatakan tobat dan ada yang mengatakan kebaikan secara umum. Berarti kalau kebaikan di sini tobat, nah ini pendapat jumhur, kebanyakan ulama itu sudah pasti itu kejelekannya terhapus nanti dengan tobat ini. Asalkan tobatnya tobatan nasuha. Tobat nasuha kata Imam Ibnu Katsir dengan memenuhi 3 syarat. 1. Menyesal an-nadam. 2. Kembali taat. 3. Bertekad tidak mau mengulangi lagi. Tobat nasuha kata Imam Ibnu Katsir dengan memenuhi berapa syarat? 3 syarat. 1. Menyesal. 2. Kembali taat. 3. Bertekad tidak mau mengulangi lagi. Nah sekarang kaidah dari hadis. Kullu hasanatin imma turfa'u darajatun au tudhabu sayyi'atun. Setiap kejelekan itu bisa mengangkat atau bisa meninggikan derajat. Setiap kebaikan itu bisa meninggikan derajat atau menghapus kejelekan. Atau satu kebaikan itu bisa meninggikan derajat atau menghapus kejelekan. Jadi satu saja. Seperti yang Nabi SAW itu jelaskan, kalau melangkahkan kaki ke masjid, satu langkah itu nanti meninggikan derajat, satu langkah lagi menghapuskan kesalahan. Terus yang kedua, kaidah ini kalau bermuamalah ini. Yang kedua ini namanya kaidah bermuamalah. Kaidah bergaul atau bermuamalah. Ini sudah kita sebut kemarin. Amilun nas bima tuhibbu ayu amiluka. Bergaulah dengan manusia dengan cara yang kita suka pula diperlakukan seperti itu. Bergaulah dengan manusia dengan cara yang kita suka pula diperlakukan seperti itu. Dan ingat kaidahnya ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan itu pasti juga dengan kebaikan. Bukankah balasan kebaikan juga dengan kebaikan? Berarti kalau kita buat baik kayak gitu, nanti besok dibalas lagi. Mulai dulu. Ada tamu datang tuh ke rumah, terus kita buat baik gitu. Nah, kita datang bertamu ke rumahnya, pasti dia ingat-ingat nanti. Kemarin saya itu, Masya Allah dilayani bagus sekali. Saya harus layani istimewa nih. Pasti dibalas itu. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan dari kebaikan itu juga kebaikan pula. Itu kaidah itu bermuamalah itu dimanapun. Maka kalau dengan orang tua juga demikian. Buat baik pada orang tua akan dibalas juga sama. Pasti dikasih doa-doa gitu. Ya, sama berbuat baik pada keluarga juga demikian. Dengan anak, dengan istri sama seperti itu. Dan kaidahnya itu bergaulah dengan manusia dengan cara yang kita suka pula diperlakukan seperti itu. Amilun nas bima tuhibbu ayu amiluka. Wallahu a'lam. Hadis ke-18 rampung.